dan penelitian. Ini menggarisbawahi keputusan Komisi Informasi Pusat yang mengharuskan Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan ijazah kepada pemohon. Kebetulan prinsipal kami sama yang di Jakarta itu juga penentua dan kami prinsipalnya juga penentua. Begitu Ibu Ketua Majelis. Terima kasih. Kenapa harus dari SD? Tidak mungkin seseorang mendapatkan S1 tanpa ijazah SMA, tidak mungkin seseorang mendapatkan SMA tanpa SMP, begitu dan seterusnya. Dan seperti tadi kami sampaikan dalam asas, salah satu pertimbangan kami adalah asas akuntabilitas. Dari presiden ke presiden tidak pernah ada yang dipermasalahkan, hanya Pak Jokowi saja dipermasalahkan. Oleh karenanya, kenapa kami melengkapi rekan kami, kenapa kami mensyaratkan harus dari SD ya? Karena satu, sifat keterbukaannya, akuntabilitasnya, dan yang paling mahal adalah distrust atas gelar sarjana. Begitu. Mungkin itu menurut saya makin membuktikan bahwa Pak Jokowi itu satu, Pak Jokowi sudah kaitannya dengan pemeriksaan kemarin di Polresta Surakarta. Satu, Pak Jokowi sudah tidak sakti lagi. Karena kenapa saya bilang sakti? Perkara ini kan lama kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya sudah sekitar 10 bulan ya, 10 bulan. Nah, kenapa mereka hadir? Ini kan bagian dari perintah jaksa kepada Polda Metro supaya dipertanyakan kepada Pak Jokowi tentang keberadaan ijazah. Ya. Jadi dari pernyataan ini menunjukkan kepada kami kalau apa yang dilaporkan itu masih abu-abu karena begini logika hukumnya. P19 itu adalah pemberian petunjuk. Kalau sudah lengkap pasti langsung dilanjutkan P20 dan nanti pemberkasan P21 penyerahan berkas berserta orang yang dituduh sebagai tersangka. Jadi hadirnya dia di kepolisian Resort Surakarta atau Polresta Surakarta itu semata-mata karena polisi sendiri akhirnya tidak yakin. Lebih-lebih dan sepertinya itu muncul setelah Pak Bonatua. Pertanyaan Anda kan mengatakan ini juga setelah Pak Bonatua itu menerima dari KPU ijazah fotokopi dua-duanya dan fotokopinya itu sangat berbeda itu ya. 2014 dan 2019 itu berbeda dan sepertinya itulah yang kemudian menjadi sebuah kontroversi dan akhirnya kepolisian juga tidak mau nanti mengirimkan berkas kejaksaan ditolak lagi. Jadi itu menunjukkan polisi tidak yakin tentang alat bukti dan tuduhan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam pengaduannya kepada Polda Metro tanggal 30 April 2025 begitu. Bisa bergerak. Jalan. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya toh? Terima kasih. Monggo Pak. Nggih. Lanjutan apa Mas? Iya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini
akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Dan tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik. Tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Yang diperiksa tadi penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, para penyidik meminta keterangan tambahan. Keterangannya. Ya, termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya gitu. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin di sana. Kalau di sini mungkin ada beberapa saksi-saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu mungkin. Termasuk dari Pak Ajudan dan Syarif, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Terima kasih. Terima kasih.